Ya, selamat datang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi sedikit terkait proses pengembangan produk, di mana ada 3 stage penting buat teman-teman yang baru berkecimpung di dunia pengembangan produk, khususnya berbasis keteknikan. 3 tahapan ini menjadi acuan dari waktu kerja atau framework yang akan teman-teman buat, sehingga dengan adanya 3 tahapan ini diharapkan pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan terstruktur seperti itu ya. Nah, 3 tahapan tersebut adalah conceptual design, preliminary design, dan detailed design. Ya, pada stage pertama kita masuk ke dalam tahap conceptual design. Nah, conceptual design ini adalah tahap di mana teman-teman akan menentukan produk ini akan berfungsi seperti apa, fungsinya mau bagaimana saja, apa fitur-fitur yang akan menjadi unggulan. Baru secara fungsional dan bentuk dan kondisi-kondisi lain yang diinginkan dari produk yang dihasilkan. Biasanya konseptual design ini akan hadir dari kebutuhan market yang telah dianalisis sebelumnya. Nah, sebagai contoh di sini ada iWatch dalam konseptual design, dipublikasikan oleh Archnow di Medium. Di sini iWatch kita lihat konseptual desainnya, dia berbentuk lingkaran di mana ada 2 layar, dual screen, yang mana satu screennya nanti kita pengen berbentuk lingkaran, satunya lagi kotak. Nah, kenapa dual kayak gitu? Mungkin satunya menampilkan jam dan video ketika menggunakan Skype, double tap untuk screen, double tap pada screen untuk menunjukkan jam ketika dalam keadaan standby. Lalu pada screen yang besar di situ untuk menampilkan icon dan macam-macam. Terus di sini ada tombolnya, itu ada berapa, terus nanti cara masangnya pengen gimana. Nah, ini baru konseptual design. Secara konsep iWatch ini akan dibuat seperti ini gitu. Nah, ini penting. Jadi kita harus mendaftar dulu dari A sampai Z apa saja fitur-fitur atau konsep desain yang ingin kita hadirkan dalam produk kita. Lalu lanjutlah kita ke tahap kedua, yaitu preliminary design. Masuk ke tahap preliminary design, di mana preliminary design ini adalah turunan dari konseptual design. Jadi kita harus menurunkan dari konseptual tadi agar bisa diwujudkan itu lebih spesifik, apa komponen yang harus terlibat dan bagaimana cara kerjanya, kemudian mungkin berapa ukuran-ukuran awalnya. Inilah preliminary design. Kita ambil contoh tadi seperti gambar iWatch ini, misalkan layarnya. Nah, kita ingin layarnya kotak dan bisa menampilkan banyak menu di dalamnya. Nah, cuman dalam preliminary design tidak cukup kita ingin layar kotak, tapi kita ingin layar berbentuk persegi ini kemudian dibuat dengan apa? Dengan layar yang dengan resolusi setinggi apa? 4K kah? Atau 2K cukup? Atau kalau Apple biasanya tuh layarnya super display retina gitu kalau nggak salah ya. Nah, sebagai contoh lain, misalkan ini pergelangan tangannya. Apakah pergelangan tangannya ini yang untuk dipasangkan ke tangan ya, gelangnya yang dari jam iWatch ini, apakah dibuat dari plastik sepenuhnya, atau mungkin dari kain, atau dari rubber? Nah, ini rubbernya seperti apa, warnanya mungkin nanti mau apa saja. Nah, ini sudah lebih turunan lagi gitu. Dan biasanya disertai ukuran-ukuran awal atau preliminary. Misalkan tombolnya, tombol volumenya, apakah mau diletakkan di bagian atas atau agak ke samping, di sudut berapa derajat. Nah, ini semuanya preliminary-nya. Jadi kita sudah mendetailkan bagaimana alat tersebut berfungsi. Contoh lain lagi, seperti kita ingin ini iWatch ini pintar. Kita ingin pintar, dia bisa mendeteksi berbagai macam hal. Nah, ini mendeteksinya pakai sensor apa saja. Nah, ini perlu diturunkan di preliminary design. Kita apakah dengan blood sensor atau GPS atau macam-macam. Nah, itu semua komponen-komponen yang mendeteksi atau menjadi sarana untuk memenuhi fungsi dari konseptual design yang kita rumuskan, ini harus sudah tersampaikan di preliminary design sebelum akhirnya kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu detailed design. Nah, masuk ke tahapan detail design ini merupakan fase terakhir dari proses pengembangan produk sebelum produk kita ini siap untuk dibuat prototipenya. Jadi ini menentukan keberhasilan apakah desain kita ini berhasil menjadi sebuah prototipe yang kemudian mampu untuk disempurnakan untuk di mass production atau sudah masuk ke masa produksi. Pada detail design ini kita akan merincikan lagi apa yang sudah kita rincikan dari conceptual design ke preliminary design.
Nah, sebagai contoh di iWatch tadi kita ingin layarnya kita ingin persegi, dengan persegi tersebut kita ingin dia bermaterial apa. Nah, ini sudah harus dirincikan lagi, layar ini posisinya, ukuran spesifiknya, kemudian material yang sudah spesifik ingin seperti apa, dan bagaimana cara menghubungkan layar ini dengan seluruh sistem yang ada di dalam jam tersebut. Nah, ini semuanya harus sudah disusun secara detail, hingga kita tahu tahapan-tahapannya untuk manufaktur produk yang akan kita buat ini. Kemudian sensornya, nah ini sensornya sudah ditentukan sensor apa saja. Nah, detail desain ini akan kita tentukan sensor ini memakan space berapa banyak, akan ditaruh di mana, kemudian sirkuitnya terhubung kemana gitu. Jadi sudah sampai detail, benar-benar detail, bilang sampai engineering drawing gitu ya. Sudah tahu toleransinya, ukuran spesifiknya, kemudian part-part secara rinci, dan untuk manufacture serta assembly-nya bagaimana. Nah, ini sudah di tahapan terakhir. Nah, dari sinilah baru kita bisa membuat prototype yang dari awal hingga akhir itu terstruktur, gitu, dalam sebuah proses pengembangan produk. Jadi ketiga proses tersebut adalah proses yang sangat terkait satu dengan lainnya. Namun dengan adanya tahapan tersebut, teman-teman yang baru akan berkecimpung untuk memulai sebuah produk desain itu akan lebih mudah memahami step-stepnya. Jadi ketika kita kesulitan di satu step, mungkin kita bisa mundur satu step ke belakang. Di detail desain nggak masuk, ya udah preliminary-nya yang diubah, jangan konseptualnya, karena konseptualnya nanti akan mengubah lebih banyak hal lagi seperti itu. Jadi menghemat waktu dan mempermudah kita untuk berpikir seperti itu. Dan perlu jadi catatan juga teman-teman sekalian bahwa tidak semua produk development, dalam produk development tidak semua fase-fasenya itu dibagi secara ada tuntunan yang sama gitu ya. Detail desain sampai mana, konseptual desain sampai mana, preliminary desain sampai mana, secara spesifik itu tidak ada. Jadi kita harus bisa menentukan sendiri konseptual itu sampai mana ranahnya, preliminary itu sampai mana ranahnya, dan detail itu sampai mana ranahnya. Karena untuk setiap produk itu tentu saja berbeda-beda. Yang jelas kata kuncinya untuk konseptual kita ingin fungsinya serta fitur utamanya apa, preliminary ini turunannya kita dengan komponen apa yang kita sediakan dan di mana letaknya dan ukuran awalnya berapa untuk memenuhi fungsi yang diinginkan oleh konseptual desain. Lalu di detail desain itu kita sudah menuliskannya secara rinci hingga ukuran, penempatan, toleransi gitu, dan seluruh sistemnya, tidak hanya mekanik, elektronisnya juga mungkin, dan juga secara pemrogramannya semuanya sudah didetailkan. Dari situlah masuk ke tahap prototype. Nah, dari semua tahap ini harapannya dapat memudahkan teman-teman semua. Sekali lagi, jika ada punya masukan dan tambahan lain, silahkan diskusikan di kolom komentar, dan jangan lupa follow dan subscribe untuk channel ini. Semoga kedepannya bisa berkembang dan berbagi banyak hal lagi terkait pengembangan produk, karena saya ingin kita sama-sama belajar untuk mengembangkan produk karya anak bangsa untuk Indonesia menuju pentas dunia.